Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke bab baru ya, yaitu lingkaran dan garis singgung lingkaran. Nah, jadi pada pertemuan ini yang akan kita pelajari adalah persamaan standar lingkaran, kemudian nanti persamaan umum lingkaran, dan ada beberapa kondisi untuk lingkaran, untuk menjadikan dia suatu lingkaran gitu ya. Nah, yang pertama, persamaan standar lingkaran ini dibangun oleh suatu ilustrasi. Misalkan kita punya lingkaran pada bidang kartesius dengan titik pusatnya adalah C gitu ya, center, ini H, K, dan kita punya suatu titik ya di mana saja asalkan dia di garis luar lingkaran di sini gitu ya. Misalkan titik tersebut kita notasikan dengan P, koordinatnya X, Y. Nah, secara konsep jarak, kita tahu bahwa jari-jari lingkaran atau R ini sama dengan jarak dari C ke P. Betul ya? Nah, jadi jarak dari C ke P itu sama dengan R. Ya, nah melalui konsep jarak, sama aja kan jarak C ke P ini apa? Jarak C ke P adalah X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat. Gitu ya. Sama dengan, ini asalnya R kuadrat. Oke, nah lalu, persamaan ini bisa berlaku baik untuk yang titik pusatnya di H, K atau titik pusatnya di 0,0. Jadi kalau titik pusatnya di 0,0, kalian tinggal substitusi ke sini, hanya 0, K-nya juga 0, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Itu ya. Nah, cara penggunaannya adalah, misalkan kita ingin mencari persamaan lingkaran yang titik pusatnya di min 2,3, kemudian jari-jarinya 2. Nah, maka dengan konsep yang tadi, kita punya, karena tadi tandanya persamaan umum lingkaran itu X min, gitu ya, dan Y min. Nah, maka kalau misalkan kita punya X-nya min 2, jadi ininya X plus 2, gitu ya. Ininya Y min 3. Jari-jarinya 2, berarti tinggal dikuadratkan aja, 2 kuadrat, 4. Gitu. Nah, selanjutnya, yang ingin kita cari adalah pusat dan jari-jari. Nah, ini gampang saja. Pusatnya kan yang ini berarti kan. Yang pusatnya min 2, min 1. Ya, jari-jarinya berapa? Ya ini, karena 9 ini adalah 3 kuadrat gitu kan. Jadi jari-jarinya adalah 3. Nah, contoh ketiga adalah kita ingin mencari persamaan lingkaran yang mana pusatnya atau senternya di min 2,1. Nah, melewati titik P. P-nya 1,3. Jadi, persis kayak ilustrasi yang tadi. Ada C dan ada P. Berarti kita harus cari dulu nih jarak dari C ke P untuk jari-jarinya. Jarak dari C ke P itu sama aja dengan 1 kurangi min 2, 3. 3 kurangi 1, 2. Gitu ya. Lalu yang ini kita kuadratkan ya. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya jari-jarinya adalah akar 13. Ya. Nah, tadi senternya di mana? Senternya adalah min 2,1. Yang ini berarti X plus 2, ini Y min 1. Untuk jari-jarinya yang tadi, akar 13 kita kuadratkan, jadi 13. Gitu ya. Nah, ini persamaan standar lingkaran. Persamaan lingkaran itu dibangun dengan kita membuka yang ini ya, yang kuadrat dari X dan kuadrat dari Y dari persamaan standar. Jadi kita buka kurungnya, kita kita susun lagi secara aljabar gitu ya. Yang ini berarti X kuadrat, kemudian min 2XH, yang ini atau min 2HX, plus H kuadratnya ini. Nah, yang Y kuadrat, min 2KY, plus K kuadrat. Yang R kuadrat pindah ke sebelah kiri ya. Jadi, sebelah kanannya atau ruas kanannya kita biarkan sama dengan 0. Nah, secara umum, kita bisa menuliskan kembali persamaan ini dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus DX plus EY
plus F sama dengan 0. Dengan D-nya adalah min 2H, E-nya min 2K, dan F-nya adalah ini yang konstanta semuanya ya, yang tidak ada variabelnya, gitu ya. H kuadrat plus K kuadrat min R kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan umum lingkaran. Nah, selain persamaan dua tadi, kita bisa menganalisis keberadaan posisi lingkaran. Ya, analisis posisi lingkaran itu yang pertama kita buat ya, ini A aksen X kuadrat, kemudian seperti ini ya persamaannya. Nah, lalu semuanya ini dibagi dengan A aksen. Ya, A aksen ini itu tidak berarti apa-apa, itu hanya suatu notasi aja, kalian bebas mengganti dia jadi apa aja. Yang jelas, nanti kita harus menjadi bentuknya seperti ini. Ya, nah setelah terdalam bentuknya seperti ini, nah maka kita misalkan lagi nih, yang ini jadi D, yang ini jadi E, ini jadi F. Jadi konsepnya sama aja sih kayak yang tadi ya, kita bentuknya menjadi persamaan umum lingkaran, kemudian, nah yang persamaan umum lingkaran tadi, itu dengan mengkuadratkan, menyempurnakan kuadrat, seperti yang di SMA, kita akan seperti ini. Ya, jadi dengan kata lain, bahwa persamaan ini bisa kita ubah menjadi ini ya dengan menyempurnakan kuadrat. Nah, lalu kita lihat nih, ini kan terlihat seperti persamaan standar ya, kayak konsep jarak lagi gitu. Ini X plus sekian, atau ini bisa jadi min D per 2 gitu ya, kemudian yang ini juga. Nah, yang ininya berarti apa ini? Ini adalah R kuadrat. Betul ya. Nah, jadi seperti kita melihat persamaan sederhana yang tadi. Analisisnya adalah kalau misalkan posisi keberadaan lingkaran kita dilihat dari jari-jarinya. Jadi kita cukup melihat si ruas kanan ini. Ya. Kalau misalkan ruas kanan dan pembilang. Kalau pembilangnya lebih dari 0, itu berarti lingkarannya ada dan mempunyai jari-jari. Gitu ya. Nah, kalau pembilangnya 0, berarti lingkarannya hanya berupa titik. Ya. Nah, kalau misalkan ininya negatif atau kurang dari 0, maka itu imajiner. Jadi kita bisa katakan lingkarannya ya mungkin dalam bidang kompleks gitu ya, karena R-nya imajiner. Gitu ya. Kemudian yang tadi, kalau misalkan kita punya D-nya sama dengan 0 dari persamaan umum lingkarannya, nah artinya apa? Kalau D0, tadi D itu kan dx ya. Nah, di sini D-nya 0, berarti kan otomatis nggak ada di X-nya. Maka titik pusatnya ada di sumbu Y. Gitu ya. Nah, sekarang kalau E-nya yang sama dengan 0, tadi E itu sama Y kan. Di sini karena E-nya 0, berarti kan Y-nya nggak ada. Ya. Nah, berarti hanya ada X. Berarti titik pusatnya ada di X, di sumbu X. Nah, kalau misalkan F-nya yang 0, artinya apa? Artinya si lingkarannya adalah melewati titik pusat. Ya, jadi ini bukan titik pusatnya di 0,0 ya, tapi lingkarannya, sisi luar lingkarannya itu melewati titik pusat. Oke, nah ini misalkan cari lingkaran ya yang titik pusatnya dan jari-jarinya jika persamaannya seperti ini ya. Jadi kita kuadratkan dulu dia sempurna gitu ya. Dengan mengkuadratkan sempurna maka menyempurnakan kuadrat. Nah, maka kita akan punya gini. X kuadrat min 4X, kemudian kita simpan dulu ya yang 4 ini nanti. Y kuadrat plus 6Y. Nah, ini dari mana? Dari mana? 4, 9 ini dari mana? Nah, kita tahu bahwa menyempurnakan kuadrat itu adalah dengan min B per 2 dikuadratkan. Min B-nya kan berarti 4. 4 per 2. Atau min 4 per 2. Itu kan min 2. Min 2 kita kuadratkan. 4. Nah, kalau 9 diperoleh dari mana? Ini dari 6. 6 per 2. 3. 3
dikuadratkan 9 ya. Konsekuensinya di ruas kanan itu harus kita tambahkan yang sama skalarnya ya. Tadi 4, ini 9, yang 3 ini adalah dari ruas kiri. Ruas kiri pindah ke kanan. Gitu ya. Jadi konsekuensinya kalau melengkapkan kuadrat sempurna itu harus kita akomodir ruas kiri dan ruas kanan. Ya, nah maka setelah ini kita bisa dapatkan bahwa yang X ini sama dengan X-2 dikuadratkan dan Y ini adalah Y plus 3 dikuadratkan. Y ini 16. Jadi pusatnya di 2, min 3 ya, jari-jarinya adalah 4. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama ini bisa kita cari untuk yang persamaan ini. Nah, persamaan ini gimana? Karena ini kan 3X, ya, ini juga 3Y, maka kita harus bagi dulu semuanya supaya si X kuadratnya itu konstantanya 1 saja, gitu. Jadi ini bagi 3 ya, bagi 3, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, nah, kita melengkapkan kuadrat sempurna, berarti yang B-nya kan ini ya, min 1/3. Min 1/3 dibagi 2, berarti kan min 1/6. Ya, min 1/6 dikuadratkan, jadi 1/3/6. Gitu ya. Nah, kalau yang Y, ini 2/3. 2/3 dibagi 2, berarti kan 2/6. Ya, dibagi 2, 2/6, atau sama aja dengan 1/3 ya. 1/3 dikuadratkan, jadinya 1/9. Nah, berarti harus pindah ya. Tadi 1/3 6, 1/9, 4/3. Ya, dengan cara yang sama berarti kita akan peroleh pusatnya di 1/6, min 1/3, kemudian ini adalah jari-jarinya. Gitu ya. Jari-jarinya tadi karena ini harus kita akarkan, maka ini sebetulnya akar 53/36. Ya, karena 36 bilangan kuadrat kita bisa keluarkan. Nah, segitu dulu ya. Nanti kita lanjut di video sebelumnya untuk beberapa ilustrasi dari bab lingkaran.